Halo semua anak ibu guru, selamat pagi nak dan salam jumpa kembali untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Materi pembelajaran kita hari ini yaitu tugas anggota keluarga. Baik anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dahulu yang dipimpin oleh teman. Ibu-ibu dan teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau penerangi akal budi kami, agar kami dapat menerima pembelajaran dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah keluarga. Kedua, siswa mampu melaksanakan tugas sebagai anggota keluarga dengan baik dan tanggung jawab. Ketiga, siswa mampu menyebutkan tugas orang tua sebagai anggota keluarga. Keempat, siswa mampu menyebutkan tugas anak sebagai anggota keluarga. Dan yang kelima, setelah membaca isi kitab suci Korintus, siswa mampu mengidentifikasi pekerjaan sesama anggota keluarga. Mari kita membaca cerita dan ikuti ya nak. Keluarga bahagia. Simon adalah murid kelas 1 SD Tunas Mulia. Ia tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya yang bernama Christine. Christine baru berusia 3 tahun. Ayahnya bekerja di sebuah perusahaan. Ibunya seorang ibu rumah tangga. Setiap pagi ia diantar ayahnya ke sekolah bersamaan dengan ayahnya berangkat ke kantor. Ibunya setiap pagi menyiapkan keperluan mereka seperti memasak untuk sarapan pagi. Sepulang sekolah, Simon sering membantu ibunya menjaga adiknya ketika ibunya di tengah sibuk mencuci dan menyetrika pakaian. Atau kadang Simon membantu ibunya untuk menyapu halaman sembari menunggu ayah pulang bekerja dan ibu yang menyiapkan makan malam untuk keluarga. Pada waktu libur kerja, ayahnya juga sering membantu membersihkan kamar mandi dan halaman rumah. Mereka hidup bahagia karena saling membantu sesama anggota keluarga. Nah, anak-anak ibu, dari cerita tersebut kita ketahui bahwa keluarga Simon adalah keluarga yang bahagia, yang saling membantu satu sama lain. Nah, sekarang coba ibu guru tanya, apa tadi tugas Simon di rumah? Tahu kan nak? Apa tugas ayah Simon? Dan apa tugas ibu Simon di rumah? Nah, baik anak ibu, setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ayah bekerja mencari nafkah. Ibu bekerja di rumah menyiapkan kebutuhan rumah tangga. Anak-anak membantu pekerjaan ibu di rumah. Misalnya menyapu, mencuci piring, dan sebagainya. Bahkan ayah pun ikut membantu pekerjaan di rumah. Misalnya membersihkan halaman rumah. Sekarang ini juga banyak ibu yang membantu ayah untuk mencari nafkah di luar. Benar bukan?
Ada kan ibu kita yang bekerja di kantor, di rumah sakit, guru. Nah, itu juga ibu yang membantu pekerjaan ayah mencari nafkah. Sekarang mari dengarkan isi dari kitab suci 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 29. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu semuanya adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Nah, baik anak-anak ibu, penjelasan dari kutipan kitab suci 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 29 tersebut, kita semua adalah tubuh Kristus dan kita semua juga anggotanya. Anggota jemaat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ada yang sebagai nabi, ada yang jadi rasul, dan ada juga sebagai pengajar. Ada yang bertugas menyembuhkan, untuk memimpin, untuk melayani, dan ada yang mengadakan mujizat. Walaupun mereka punya tugas dan tanggung jawab, namun mereka tetap dalam satu tubuh. Baik, dari Injil kitab suci ini juga kita ditekankan harus saling membantu sesama anggota keluarga. Nah, cara mengasihi sesama anggota keluarga yaitu dengan menjalankan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Ayah bekerja mencari nafkah, dibantu dengan ibu dan anak membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Ingat, menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab bersama. Baik anak ibu, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu guru mengerti dan memahami pembelajaran hari ini. Salam jumpa kembali untuk pembelajaran berikutnya.